Kenapa saya banyak bikin usaha? Nggak semuanya untung. Akan ada orang yang baru, lebih fresh, lebih hebat di setiap zaman. Kita nggak bisa ngerasa sombong kita akan ada di situ terus, nggak bisa. Ini salah satu tips paling penting kalau kamu pengen jalanin banyak usaha. Salam sejahtera, teman bos, kembali lagi barengan sama saya Hifzi Ohir dalam Boskes, podcast buat bos dan calon bos, persembahan dari Kementerian Investasi BKPM. Teman bos yang lagi pada nonton, apakah di sini ada yang pengen coba untuk membuat usaha, khususnya teman bos yang masih milenial nih, yang pengen bikin bisnis. Nah, zaman sekarang ini udah pada berlomba-lomba untuk bikin bisnis. Ada yang mulai usahanya itu dari jadi reseller, ada juga yang jadi founder sebuah startup, ada juga usaha online shop dan bisnis kreatif lainnya. Waduh, ngeri-ngeri banget ya. Ada juga yang mulai jualan susu kurma sekarang, saya itu ya. Tapi kadang-kadang ketika kita punya ketertarikan, kita pengen mencoba sebuah bisnis, ada hal yang terlupakan untuk disiapkan, yaitu mental. Karena untuk buka usaha, mental itu adalah hal yang paling penting. Banyak banget tantangannya, kadang-kadang kita juga bisa rugi secara materi dan itu hal yang wajar. Hari ini kita bakal ngobrol nih ya sama seseorang yang di dunia usaha itu sudah sangat mengepakkan sayapnya yang luar biasa. Sudah banyak juga cobaan-cobaan yang dia lalui ya. Selain itu juga dia pengusaha di berbagai bidang. Bintang tamu kita juga terkenal sebagai salah satu YouTuber dengan subscriber terbanyak se-Asia Tenggara. Siapa lagi kalau bukan? Please welcome, this is Atta Halilintar. Woi, terima kasih. Bang Atta, apa kabar? Lancar banget ya ngomongnya ya. Ngomongnya lancar ya. Baca. Oh, baca. Apa? Baik. Alhamdulillah. Gimana bro? Sehat bang. Hifzi bang namanya bang. Bro Hifzi, ya aku tahu kan. Dulu kan aku nonton. Di mana? Di TV kan. Oh iya. Oh ada ya? Ada ya? Oh udah nggak tahu saya juga. Nggak pernah masuk. Udah lama nggak masuk TV. Oh, iya. Sekarang gini-gini aja. Sehat ya berarti bang ya? Alhamdulillah. Masih lucu kan sampai sekarang? Hah? Ya, lumayan. Bang Atta ini bisa dibilang sebagai ikonnya milenial saat ini ya. Anak muda yang sangat produktif sekali dalam berkarya. Tadi aja waktu datang sini Bang Atta abis ngapain? Meeting bulanan. Meeting bulan. Soalnya kalau awal bulan itu kan alhamdulillah karyawannya tiap bulan tuh nambah. Jadi karena pengeluaran ini ada omongan siapa sih yang kerjanya bagus, siapa yang dikasih bonus, siapa yang kerjanya perlu dievaluasi, siapa yang perlu dipindah-pindah. Jadi tiap awal bulan tuh aku rentetan tuh. Nanti habis dari sini meeting lagi sama divisi lain lagi. Wow. Itu kan kalau usaha kan kalau dijebrekin satu meeting bareng puyeng. Jadi betul. 2 jam meeting ini, nanti kemana dulu, 2 jam lagi divisi mana lagi, pakaian, gadget, herbal, atau ini yang bagian media, bagian per YouTubean apa itu harus banyak. Sangat produktif sekali. Bang Atta maaf ya kalau boleh tahu nih, berarti sekarang Bang Atta itu bidang usahanya udah berapa banyak Bang? Usaha-usahanya Bang? Ya masih belajar semua lah. Masih baru belajar semua lah bidang usahanya. Tapi kalau dibilang bidangnya sih banyak ya. Sekarang kayak mencakupi segala macam yang istilahnya kan umur masih muda nih. Ya. Apa yang bisa dibuat gitu. Sekarang sampai usaha tim bola aja kan sampai diterjunin juga walaupun puyeng ya. Yang kemarin di berita tuh ya. Iya makanya apa aja. Apa aja dicoba lah ya. Siap Bang, siap. Tapi sebelum kita membahas usaha-usaha Bang Atta yang banyak itu Bang, aku pengen nanya Bang Atta tuh dulu awal mula jadi pengusaha sampai sekarang bisa jadi YouTuber yang subscribernya terbanyak se-Asia Tenggara, itu gimana Bang awal mulanya Bang? Iya kalau ditanya karena memang waktu itu nggak ada pilihan hidup intinya mah. Intinya nggak ada pilihan hidup, nggak punya lulusan apa-apa. Jadi cuma punya ijazah SMP ya udahlah. Kalau kerja juga kalau misalnya dapat gaji 1 juta 2 juta dulu kayaknya adikku 10 nggak bisa ngidupin juga gitu. Jadi terpaksalah jadi pengusaha gitu. Jadi usaha apa aja yang ada di depan mata diusahain gitu. Jadi mungkin awalnya karena nggak ada modal ya cuman bisa makelar. Jadi dulu udah jadi makelar awalnya, jadi sales, jadi apa ngejualin. Misal orang punya produk yaudah sini aku jualin deh. Nanti kalau udah kejual per piece-nya misal aku dapat 3.000 perak, 5.000 perak. Nah itu jadi banyak. Jadi dari jual SIM card sampai jual handphonenya,
sampai jual segala macam apa aja aku coba gitu. Dan ngelihat kayaknya iklan kan dulu mahal ya. Jadi ngelihat iklan paling gampang itu kayaknya di sosial media dan gratis. Jadi ada Facebook, ada Kaskus, ada terus berkembang lah jadi ada Instagram, ada YouTube. Jadi awalnya memang YouTube itu nggak ada penghasilannya sebenarnya, lebih kayak buat promo ya. Promo dagangan. Tapi dari situ aku ngelihat insting usahanya tuh muncul gitu kayak nih di sini nih. Itu umur berapa bang? Itu aku umur kalau mulai usaha sih umur 13 tahun. Hah? Saya masih main kelereng. Kalau mulai YouTube itu umur 18 ya. 18 17. Tapi mulai usaha tuh dari 13 tahun. Dari usahanya tuh pertama sandwich. Jadi setiap datang ke sekolah bawa sandwich. Tapi setelah dagang itu lumayan buat nutupin ongkos tapi nggak bisa nutupin uang SPP. Jadi terpaksa keluar dari sekolah biar adik-adik yang sekolah aku yang dagang. Wow. Jadi dagang apa aja lah dulu tuh pertama kalau SIM card itu kan harganya kalau jadi karena orang tua waktu itu terpaksa kerja di luar negeri di Malaysia. Jadi kayak ya tenaga kerja gitulah. Yeah. Jadi satu SIM card itu misalnya harganya 3 ringgit itu kita dapat 50 sen. 50 sen itu kalau ditukar rupiah pada saat itu mungkin 1.500 sampai 2.000 perak. Nah jadi aku targetin jual misalnya 20 pak, 10 pak gitu. Itu usaha yang pertama dijalanin gitu. Nah waktu seiring berjalannya waktu kan kalau kita udah punya mentalnya nih ya guys. Kan jadi pengusaha itu paling susah keberaniannya dulu. Karena orang-orang kalau mau mulai usaha pasti mikirnya gini. Aduh ntar rugi. Ntar kalau gak ada omsetnya gue ngidupin anak istri gimana. Nah itulah kalau jadi pengusaha tuh mentalitinya harus pasti dulu kamu udah siap 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, setahun ke depan. Kamu gak punya duit udah siap belum? Nah itu mental yang harus ditanamin pengusaha. Kalau enggak ya kerja aja. Jangan nyoba-nyoba usaha. Karena usaha itu gak segampang yang kita pikirkan dan kita baca sukses story orang. Betul, gitu. setuju bang. Kan sukses story orang kan pasti, wah enak banget nih dia. Dari jualan jagung bakar bisa jadi begini. Wah enak banget dari fotokopi bisa jadi Khairul Tanjung. Oh enak banget bisa dari Ronaldo tinggal main bola jadi kaya raya. Ngelihat banget siapa. Banyaklah Bill Gates atau dia kok putus kuliah dia tinggal belajar di rumah terus dia jadi Bill Gates gitu. Nggak segampang itu gitu. Orang nggak tahu prosesnya. Mentalitinya is about mental. Jadi kalau pengusaha itu mentalnya harus siap. Yang tadi aku bilang 3 bulan, 6 bulan, setahun ke depan kamu nggak dapat penghasilan, kamu harus siap untuk itu. You have to be ready. Nah ketika dia udah siap, kamu udah bisa tuh ngejalanin apa aja. Itu sih yang aku lihat. Mental. Jadi waktu pertama kali kalau pertanyaan tadi awal mulai gimana, mental dulu. Siap. Dari Bang Atta umur 13 sampai sekarang umur 26. 13 tahun menjalani usaha. Apa momen yang paling bikin Bang Atta hancur banget bang dalam menjalani usaha? Rugi, ditipu orang atau apa bang? Oke. Jadi kan memang kalau usaha itu beragam ya. Dari yang tanpa modal, akhirnya kan punya modal. Nah setelah punya modal ini harus pinter-pinter juga. Kan waktu itu aku misalnya punya tabungan lah, akhirnya dari aku jadi sales, jual-jualin mobil segala macam, punya duit misal 20-30 juta. Akhirnya aku belajar dari franchise. Oh nih kayaknya franchise nih bagus nih. Belilah franchise kan 20-30 juta. Habis aku beli franchise, kok habis 2 bulan 3 bulan gak nutup. Katanya BEP-nya setelah 6 bulan nutup. Nunggulah 8 bulan gak nutup, ini gak nutup. Gaji karyawan jalan satu, aku jaga sama satu karyawan, sama satu adikku namanya Torik, ada di rumah. Tahu bang. Nah itu aku jaga, ini kok nggak nutup ya? BP-nya ya. BP-nya. Tokonya tutup. Tokonya tutup. Akhirnya rugi kan. Aduh, gimana ya? Kadang nggak segampang ini ya. Jadi coba lagi lah, bikin toko yang lain. Franchise lagi tuh? Nggak mau franchise. Iya. Coba sendiri aja. Coba sendiri ya. Bikin toko burger. Tadinya burger adalah sisa duit 10 juta dari uang sewa yang franchise itu, gerobak-gerobaknya kita geserin, ya udah itu coba jual burger. Lumayan tuh working. Jadi aku ajak adikku namanya Sajidah Halilintar sama Torik. Tahu. Nah, mereka itu suruh ganti-gantian jaga sama aku. Ya udah, kita udah nggak bisa gaji karyawan lagi nih. Istilahnya yang kemarin udah bangkrut ya. Nih abang nyoba lagi nih yang ini. Ayo deh kita bareng-bareng, sama tahu bisa bantu-bantu periuk nasi keluarga. Udah coba lagi. Nah 3 bulan pertama rame. Karena kita jual burger gede harga 10.000 doang. Jadi itulah target promosinya, rame. Nah
ngambil untungnya di minuman. Kan kalau di makanan tuh kita mau untung 1 kali lipat aja susah kalau persaingannya banyak. Tapi di minuman itu udah pasti untung 2 kali 3 kali lipat. Kadang-kadang kayak gitu tuh kita harus gali juga loh. Nggak semua produk kita tuh harus misalnya untung besar semua. Iya nggak harus. Misalnya dari teh ini kita untungnya cuma 1.000 perak. Atau misalnya modal 1.000 untung 1.000. Jadi kita cuma 2.000 jualnya kan. Nah kita nggak tahu nih dari si kopi kita malah bisa untungnya 3 kali lipat. Modal 1.000 untungnya 3.000. Tapi yang kita andelin ke depan menunya tuh ini gitu. Nah kayak gitu. Di dunia usaha kita harus bisa tuh simbiosis mutualisme di setiap produk kita. Gitu. Nah termasuklah saya sekarang. Kenapa saya banyak bikin usaha? Nggak semuanya untung. Ada usaha itu cuma buat bantu orang. Ada usaha cuma buat ngidupin karyawan. Nah jadi usaha-usaha yang ini kalau ada untung dia nutupin yang lain. Kalau ada untung dia nutupin yang lain. Harus kayak gitu. Jadi saya tetap berbikin aja terus nanti bikin minyak lah, bikin madu lah, bikin apalah. Nah siapa tahu nanti ketika ada usaha yang turun, usaha-usaha ini yang nutupin yang lain. Nah itu sih yang harus kalau pengen jadi pengusaha tuh harus bisa kayak gitu tuh, bergelit-gelit, meliuk-liuk. Bukan dibilangnya licik tapi cerdik. Cerdik di dalam setiap situasi gitu. Itu. Jadi waktu itu dari usaha itu tapi tetap tutup juga tuh bro. After 3 bulan ternyata itu ya? Di samping itu mau bangun hotel. Jadi hotel yang sekarang jadi Intercol Pondok Indah itu. Nah dulu tuh lagi mau dibangun. Jadi toko saya samping itu jalannya ditutup di portal sama Satpol PP. Jadi nggak bisa masuk mobil. Aduh pas udah nggak bisa masuk mobil ya udah. Kita nggak bisa nih. Akhirnya saya berlari lagi lah ke handphone Cina. Disitulah boom pertamanya saya punya keluarga saya bisa beli kendaraan DP-nya. Dari jualan handphone Cina, setelah saya beberapa bulan, itu sempat 1 bulan omsetnya 1 miliar. Di umur saya 13-14 tahun. Keren. Oh berarti jualan burger tadi 14 tahun tuh bang? 14, burger lebih cepet. Oh 13 tahun? 13 tahun. Jadi dalam 1 tahun tuh pelajaran saya banyak banget. 3 bulan ini gagal, coba lagi 3 bulan lagi. Coba lagi di handphone 3 bulan, ternyata di handphone 3 bulan habis itu dapat tuh omset 1 miliar. Nah itulah perjalanan gak ada yang tahu ya. Nah omset 1 miliar juga itu belum tentu dia berjalan 1 miliar terus kan. After 6 bulan, misalnya aku jualan di 1 mall. Ternyata orang lihat mall itu kok nih anak bocah ini bisa kontornya rame banget. Nah si mall ini buka lah toko yang lebih gede di atas. Dan gak bolehin orang jual handphone Cina juga. Nanti aku gak mau sebut nama mallnya. Nanti sekarang jadi viral lagi mallnya apa. Iya. Sebut lah. Enggak sih. Jangan bang, jangan. Bukan lebih gede. Aduh gimana. Nah itulah hidup. Kita akan keluar pesaing-pesaing kita. Gak usah coba jatuhin pesaing kita. Tapi kita koreksi diri kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk lebih dari mereka. Gitu. Itulah mungkin ilmu yang saya adakan juga di YouTube gitu. Di YouTube kita gak bisa... Oh nanti ada artis join ke YouTube kita terasa tersaing, nggak bisa. Oh ada YouTuber yang kayak gini nggak bisa, ya udah. Karena akan ada orang-orang yang baru. Akan ada orang yang baru, lebih fresh, lebih hebat di setiap zaman. Kita nggak bisa ngerasa sombong kita akan ada di situ terus, nggak bisa. Yang kita bisa cuma di pikiran kita always learning, always understanding. Kayak ini ya. Keren. Moto ada ini asuransi. Jadi kita harus tetap belajar dan tetap selalu mengerti apa yang zaman ini bertransformasi. Oke, jadi Bang Aten emang bisnisnya banyak banget ya Bang ya. Ada fashion, makanan, gadget, produser juga ya Bang. Amin. Produser juga. Terus gimana sih Bang? Kan Bang Atta sendirian nih. Ngelola semua bisnisnya ini gimana caranya Bang? Mungkin teman bos juga yang ada di rumah nih sekarang pengen membuka usaha baru gitu. Boleh kasih tips-tipsnya gak Bang? Oke, kalau ini menurutku tipsnya penting. Ini salah satu tips paling penting kalau kamu pengen jalanin banyak usaha. 1, kamu mungkin udah punya anak atau belum itu kalau ketika orang udah punya anak orang akan lebih mengerti. Gini, ketika kamu mau mulai bisnis, aku selalu bilang bisnis itu kayak kita punya anak bayi. Jadi kalau kita punya bayi, kita bikin bayi lagi, bayinya kebanyakan nggak kurus kan. Jadinya nanti kelaparan mereka. Jadi biarin bayi ini bisa duduk dulu.
bisa merangkak dulu sampai dia bisa jalan sendiri, baru kita bikin Yang baru. bayi berikutnya gitu. Karena kalau kadang-kadang kita bikin semua langsung banyak juga jadi nggak fokus. Ini ajarin anak yang mana dulu ya. Even bapak ibu saya punya anak 11 ya. Nggak semuanya itu dari bayi semua 11-11-nya. Yang satu bisa jalan baru yang keluar lagi. tapi ya? tapi ada juga baru ngerangkak udah datang yang baru. Ada juga. Adik saya. Tapi tetap aja kan itulah hidup gitu. Kenapa Tuhan juga ibu hamil tuh harus 9 bulan dulu. Iya. Baru nanti lahirin bisa jalan. Keluar lagi 9 bulan. Ada jangkanya. Nah kalau kamu mau usahanya banyak juga gitu. Semua harus dibikin sudah bisa jalan sendiri, udah ada orang yang kita bisa percayain ngejalanin, baru kita bikin yang baru. Baru kita bikin fokus. Nah, di tengah jalan nggak semua yang jalan itu bisa sehat-sehat aja. Betul. Ada jalan lagi sakit, ada yang sakit jantung, ada yang sakit cacar, ada yang sakit kudis. Boleh lah ya. Ada yang sakit corona mungkin kan sekarang lagi zaman corona. Nah, ini yang harus kita maintain itu. Jadi memang kalau punya usaha banyak tuh nggak akan mudah. Aku berani bilang itu. Dan harus punya tim yang kuat. Yang solid sama kita. Yang punya sevisi misi. Yang bisa kontrol segalanya gitu. Nah itu sih yang tipsnya ya buat teman-teman di luar sana. Tapi kalau teman-teman yang misalnya ada yang nanya ke aku gini. Bang misalnya aku bekerja. Aku mau mulai bisnis. Nah ini serba sulit. Aku akan tanya. Kamu udah punya keluarga apa belum? Udah punya keluarga? Jangan dulu kalau belum mampu. Betul. Karena waktu dia mulai usaha, misalnya 3 bulan, 6 bulan ke depan, dia nggak punya penghasilan, anak istrinya makan apa? Popok mahal bang. Popok mahal, susu mahal. Saya nggak rekomen. Tapi kalau kamu punya keberanian itu, pastikan kamu sudah punya tabungan. Oke. Kamu udah punya tabungan untuk 2 tahun ke depan. You have to ready. Kayak, wah saya 2 tahun ke depan udah aman nih. Dari tabungan saya. Nah, baru kamu mulai usaha. Kalau saya selalu gitu. Mungkin kalau saya jadi di posisi itu, kalau saya enggak, saya tipikalnya saya enggak punya simpanan, saya yakin bulan depan saya harus berhasil. Tapi enggak semua orang bisa kayak gitu. Enggak semua orang kayak Bang Atta ya. Enggak semua orang bisa tidur 3 jam sehari, enggak semua bisa gitu. Jadi hidup sehat aja udah, hidup sehat, bahagia sama keluarga udah. Karena punya motor hidup atau punya konsistensi produktivitas hidup kayak gitu nggak gampang dan sangat capek. Aku langsung bilang. Kok Bang Atta tidur 3 jam sehari bang? Aku 3 jam 4 jam nggak apa-apa kalau aku. Dan sungguh produktif sekali. Produktif. Aku juga 3 jam lo tidur sehari bang. Ngapain tuh? Anak bangun malam-malam kadang ganti popok lagi, nangis lagi, bangun lagi. Gantian sama istri. Iya betul. Pantesan ya nggak sukses-sukses ya. Gak juga. Gak gitu. Iya. Kayaknya saya juga nanti punya anak saya begitu loh. Iya betul bang. Wah berarti Bang Atta cuma tidur setengah jam tuh. Kayaknya punya gini. anak beneran dah. Saya kasih tahu dari sekarang nih bang. Kayaknya gini. Saya nanti akan paginya saya mengurangi pekerjaan udah. Betul. Tapi saya emang siapin. Jadi saya akan kerjanya sekarang. Ketika nanti punya anak saya kurang-kurangin. Jadi pengen banyak waktunya buat keluarga. Makanya sekarang gaspol aja, gaspol. Masalahnya kalau saya kurang-kurangin bang. Kurang Anak beneran. saya pakai popoknya setengah. Jangan bang. Setengah pempes, setengah lampin deh. Iya makanya. Satu celana doang. Aduh pusing bang. Tapi Bang Atta ini kan sekarang lagi masa pandemi gini ya bang ya. Justru teman-teman saya nih saya lihat di Instastory gitu. Banyak juga kayak anak muda yang justru memulai usahanya. Apalagi sekarang kan memang didukung sosial media. Kalau menurut Bang Atta gimana nih bang? Orang yang memulai usaha di masa pandemi. Apakah baik? Ataukah nanti tunggu aja gitu? Tergantung usahanya apa. Oke. Kalau misalnya usahanya travel ya udah pasti rugi. Iya betul. Karena aku juga sempat buka travel, AHA Trip. Besok baru buka, 6 bulan kemudian COVID, ya udah bangkrut aja, rugi. Iya. Tapi ya harus ngerti. Misalnya kamu sekarang bikin usaha hotel ya rugi. Iya. Kamu bikin usaha transportasi ke kota mana ya rugi. Semua tiarap sekarang. Tapi kalau kamu misalnya usahanya di bidang kesehatan, di bidang kesehatan tubuh, kecantikan, malah laku sekarang. Malah sekarang omset orang bikin skincare naik 3 kali lipat. Makanya bos-bos skincare sekarang pada kaya-kaya.
Karena di masa pandemi ini ibu-ibu di rumah pengen mempercantik diri. Wow. Karena tiap malam ada kerjaan sama suaminya. Betul. Iya betul. Kan lebih banyak. Karena kan banyak orang WFH, work from home. Kehamilan terjadi paling tinggi sekarang juga. Betul Bang. Jadi memang ini akan Peluang ya. peluang. Jadi kamu harus lihat tuh peluang-peluangnya apa aja di bidang kesehatan, di bidang tuh Fashion fashion. termasuk nggak Bang? Untuk laki-laki enggak. Coba Cewek, kita laki-laki pasti jarang belanja kan. Iya, jarang. Di masa pandemi ya udahlah pakai Istri punya saya, baju Bang. ini. Istri saya. Tapi istri kalau misalnya bidangnya pas ya pas dan manfaatin sosial media juga pastinya. Karena kan balik lagi sekarang di masa pandemi pengguna sosial media ini meningkat. Iya. Instagram, TikTok, YouTube. Sekarang TikTok malah paling nomor satu ya menurutku ya. Kalau menurutku di Indonesia TikTok sekarang orang biasa aja bisa view-nya jutaan. Bisa FYP. Malah yang kering kerontang tuh sekarang YouTube. Oke. Karena orang kan beralih ya. Iya. Jadi kamu harus paham juga tuh jualan kamu. Oh kalau jualan kamu butuh penjelasannya panjang ya kamu harus YouTube. Tapi kalau misalnya cuman butuh 15 detik sampai 30 detik TikTok. Dan pasar kamu siapa? Pasar kamu misalnya ibu-ibu di rumah, anak-anak remaja sampai bocil sekarang TikTok. Pasar kamu bapak-bapak, orang dewasa sekarang YouTube. Pasar kamu misalnya Instagram, anak-anak gaul apa yang suka tiap hari update yang Instagram. Ya harus belajar terus. Oh, harus paham juga ya marketnya, target marketnya. Sesuai dengan market kita. Iya, misalnya kamu jual jilbab. Tapi di YouTuber mobil yang gak laku. Gak sesuai gitu. Terus misalnya kamu mau jual makanan. Tapi kamu perginya ke reviewer skincare gitu kan. Gak laku, masa makanan taruh di muka. Saya sering Bang kalau bikin video gitu. Emang saya aneh sih. Jadi harus cari mau bikin usahanya apa, promonya di mana, target marketnya siapa. Dan itu akan ditemukan sambil coba dan sambil belajar berarti Bang ya. Iya, sambil coba sambil belajar. Biarin gagal, biarin. Apalagi kamu nih kalau yang nonton nih ya, belum punya anak, belum punya istri. Nah, cari gagal sebanyak-banyak. Aku selalu bilang gitu. Karena udah hampir pasti semua orang yang berhasil itu pasti gagal. Jadi kalau kamu belum gagal, kamu belum bisa berhasil. Gitu. Coba dulu, enjoy dulu gagalnya itu. Enjoy gagalnya, enjoy step by stepnya. Gak ada langsung meroket aja langsung terbang gitu kan cuma ngeliat kelihatannya doang. Bikin roketnya berapa lama itu? Pasang ininya, itunya, coba dulu tes apinya gimana. Dia bikin mungkin roket tuh bertahun-tahun. Terbangnya baru ke atas, tinggi meroket ke atas. Jadi you need step by step to be someone. Nikmati kegagalannya Bang. Iya, nikmati kegagalannya, keribetannya. Nikmatin gagal. Enggak dong. Kelamaan kalau itu. Ya. Makanya tetap belajar. Belajar dari kegagalan biar kita bisa sukses. Iya, kalau gagal terus diulangin hal yang sama ya salah ya Bang. Jadi harus kerja keras juga kerja cerdas. Jangan kerja keras terus jadinya sakit nanti. Iya betul. Iya. Nah Bang Atta, kalau misalnya kita ngomongin masalah legalitas nih Bang sekarang. Kalau menurut Bang Atta, penting gak sih kita urus perizinan untuk usaha kita? Walaupun mungkin usaha kita masih usaha yang kecil-kecilan Bang. Itu penting atau enggak Bang? Penting sih ya. Karena sekarang juga kita kan harus haki, ada BPOM, ada segala macam ya legalitas menurutku sih sangat penting untuk kita pahami gitu. Kalau bisa sekarang, kalau aku karena males baca, jadi aku harus cari tim yang mau baca bareng aku gitu. Karena aku baca segitu banyak perizinan dan lain-lain. Tapi aku selalu bilang, usahain ya semua perizinannya harus aman gitu untuk usaha kita. Bukan hanya aman tuh bukan buat kita doang loh. Nanti kalau ada orang tiba-tiba bikin ngambil hak ciptanya kita, ngambil logo kita atau apa kan untuk keamanan kita juga gitu. Jadi menurutku perizinan itu penting. Betul. Dan sekarang juga udah dimudahkan nih Bang sama Kementerian Investasi dengan adanya OSS. Jadi kalau misalnya pengen perizinan itu tinggal klik-klik aja lewat handphone tuh Bang. Udah gampang banget sekarang Bang. Kalau Bang Atta sendiri berarti udah pasti diurus dong perizinan usaha-usahanya Bang. Iya. Aku wajibin semua timku harus urus gitu. Nah ini beda sama aku mulai usaha dulu sama sekarang. Kalau sekarang kan ada yang bantuin nih kayak OSS ini segala macam. Kalau dulu kan aku sendiri buyong. Iya, Mana? kesana kemari. Ngurus sendiri, bikin PT-nya, ininya, aduh.
Dulu awal-awal ribet juga emang. Tapi mungkin dengan banyaknya pergerakan dari BKPM ini kan untuk anak-anak muda jadi lebih gampang gitu. Ya semoga ini jadi step baru untuk banyak lahirnya pengusaha-pengusaha hebat di Indonesia. Amin. Bang Atta juga siap terus memotivasi ya Bang ya. Siap, dan support Bang juga lah. Atta ini termasuk salah satu pengusaha yang dicontoh lah. Karena kemarin aku dengar berita juga Bang Atta itu bayar pajaknya sampai sekian miliar gitu. Terus urus izin juga, terus luar biasa lah pokoknya, taat aturan ya. Dan nggak semua pengusaha muda tuh kayaknya kayak Bang Atta taat aturan. Kalau menurut Bang Atta seberapa penting sih Bang buat anak-anak muda yang mulai jadi pengusaha untuk taat peraturan pemerintah Bang? Ya penting banget ya kalau dibilang, karena kan bayar pajak itu kan nanti baliknya untuk kita juga gitu kan. Jalan untuk bayar gaji orang-orang di pemerintahan juga, gimana ngurusin kita gitu. Apalagi kalau misalnya sekarang udah apa-apa dipermudah, ya kita menghargainya lah dengan bayar pajak, dengan perizinannya jelas. Ya semoga lah ini menjadi terobosan baru ya untuk para pengusaha muda, untuk yang tua juga nggak apa-apa ya. Siapapun mau jadi pengusaha sekarang nggak ada yang kata terlambat. Luar biasa sekali Bang Atta. Ini tertampar aku Bang. Iya. Karena aku selama ini menjalani usaha itu kayak ya udah jalan-jalan aja, let it flow aja gitu Bang. Tapi tadi Bang Atta bilang perlu goals, perlu tantangan ya, timeline apa yang mau kita lakukan gitu. Itu jadi membuatku termotivasi sih Bang. Semoga teman bos juga termotivasi ya. Jadi jangan cuma share di Instastory, aduh overthinking nih, tapi nggak ada yang dilakukan ya, cuma rebahan doang ya. Banyak yang bisa kita lakukan ya Bang ya. Atau kayak dia nggak jadi diri sendiri. Kadang-kadang orang kan mulai usaha itu maunya keren-kerenan doang. Iya betul. Kadang kita harus tahu nih, kecuali lah kamu duitnya banyak, oke kamu usahanya keren-kerenan nggak apa-apa. Atau kamu usaha kamu yang lain udah berhasil, nanti kamu cari usaha buat keren-kerenan nggak apa-apa. Tapi kalau di saat kamu lagi fight buat hidup, kadang-kadang aku melihat kamu berani usaha pecel lele daripada kamu bikin kafe yang mewah segala macam sampai ngutang kemana-mana. Kadang kan omsetnya pecel lele itu lebih jelas. Betul. Kamu modal hari ini 50.000, omsetnya 600.000, bisa kayak gitu. Modal 100.000, omset bisa 1 juta. Ya kan, kita nggak ada yang tahu gitu. Maksudnya nggak usah terlalu harus keren gimana, tapi sekarang kan just do it gitu. Mau jadi tukang sate ada di dekat rumahku. Dulu omsetnya sampai 3 juta per hari. Gokil. Iya kan, orang ada yang tahu. Kelihatannya receh, jual sate taichan, jual sate padang. Ramai banget nih ngantri. Mas berapa sih omset sehari? 3 juta. Berarti sebulan berapa? Kalau 90 juta. Iya, nah, ngitungnya. gaji di perusahaan bank aja belum tentu segitu. Kalau baru-baru. Jadi kerja aja lah apa yang, jangan pikir kerennya dulu. Tapi mana yang menurut kamu itu bisa berhasil gitu. Gitu. Jadi walaupun receh, mau dari jualan SIM card, jualan apa, jualan handphone Cina. Tahu-tahu itu yang jadi kamu bisa jadi dapat rezeki banyak. Ya itu. Carilah rezekinya di mana aja. Gokil banget itu tadi teman bos. Jadi kita harus pintar-pintar mencari peluangnya, terus juga struggle, semangat terus. Dan tadi yang penting juga kalau misalnya udah jadi pengusaha, jangan lupa untuk tetap taat sama aturan yang berlaku. Sama aturan berlaku. Karena aturan tersebut juga akan terasa manfaatnya untuk kita dan usaha-usaha kita pastinya. Kalau gitu, terima kasih sekali lagi Bang Atta atas sharing-sharingnya, luar biasa. Ini sangat memotivasi saya sebagai pengusaha kecil banget ya. Dan juga pastinya teman bos juga yang ada di rumah. Jadi saksikan terus Boskes, podcast buat bos dan calon bos. Persembahan dari Kementerian Investasi BKPM. Hanya di channel YouTube OSS Indonesia. Terima kasih Bang Atta. Terima kasih bro.